Tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr taklukkan Al-Ahly dengan 2 gol tanpa balas. Laga pekan ke-12 Liga Arab Saudi antara Al Nassr dan Al-Ahly yang sempat tertunda sehari akhirnya digelar pada Jumat malam. Pada pertandingan itu Al Nassr tidak kesulitan untuk menaklukkan Al-Ahly. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Al Nassr menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Al Nassr yang baru saja mendatangkan Cristiano Ronaldo ternyata belum bisa memainkan sang mega bintangnya tersebut. Diketahui Ronaldo masih belum terdaftar secara resmi sebagai pemain dari Al Nassr. Ronaldo dianggap melanggar aturan di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bersama anak-anak dan pacarnya yakni Georgina Rodriguez memulai kehidupan baru di Arab Saudi. Namun seharusnya mereka tidak boleh tinggal satu atap. Topik ini diangkat oleh media asal Spanyol yakni EVE. Mereka membahas soal aturan di Arab Saudi, soal larangan pasangan yang belum menikah tinggal satu rumah. Cristiano Ronaldo dan Georgina belum menikah secara resmi, meski sudah sejak tahun 2016 yang lalu mereka tinggal berdua dan dikaruniai 2 orang anak. Terkena komplikasi jantung, Noussair Mazraoui dipastikan absen bela Bayern Munchen. Bayern Munchen diselimuti kabar kurang mengenakan jelang persiapan mereka menghadapi Bundesliga Jerman. Pasalnya bek Noussair Mazraoui akan absen membela klub tersebut setelah menderita komplikasi jantung akibat COVID-19 selama liburan pasca Piala Dunia. Mazraoui dinyatakan positif COVID-19 selama Piala Dunia 2022 dan memaksanya untuk melewatkan pertandingan perempat final Maroko melawan Portugal sebelum kembali bermain di partai semifinal menghadapi timnas Prancis. Bill melaporkan kondisi tersebut kemungkinan akan membuatnya absen antara 4 sampai 6 minggu ke depan. Didier Deschamps dituding sengaja buat Benzema cedera agar tak bisa bermain di Piala Dunia. Benzema yang tak bisa tampil memperkuat timnas Prancis dituding menjadi kesalahan Deschamps. Salah satu jurnalis Prancis menyebut bahwa Deschamps tak mampu mengatasi cedera yang diderita oleh Benzema. Pasalnya sang pemain sudah absen memperkuat Real Madrid sebelum jeda Piala Dunia. Meski sudah berusaha menjaga kondisinya agar tetap bugar demi bisa tampil di Piala Dunia, Deschamps justru memaksanya mengikuti sesi latihan berat tepat sehari sebelum laga pertama mereka di babak penyisihan grup. Hal tersebut menyebabkan Karim Benzema kembali mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur. Donny van de Beek cedera parah dan akan absen sampai akhir musim. Kabar kurang baik datang dari skuad Manchester United. Diketahui apabila gelandang mereka yakni Donny van de Beek dipastikan akan absen lama karena cedera. Ten Hag mengaku apabila cedera yang dialami sang gelandang cukup parah. Dilansir dari Manchester Evening News, ia berpotensi tak akan bermain lagi sampai akhir musim ini. Mantan penyerang timnas Italia Gianluca Vialli meninggal dunia. Mantan penyerang tim nasional Italia yakni Gianluca Vialli meninggal dunia. Vialli mengembuskan nafas terakhir pada usia 58 tahun. Selama menjalani karir sebagai pemain, Vialli memperkuat sejumlah klub. Selain di Juventus, ia melegenda di Sampdoria. Ia juga sempat memperkuat Cremonese, namun ia sempat menjadi juara Eropa ketika ia bersama Bianconeri. Laporta yakin Liga Super Eropa bergulir di tahun 2025. Presiden Barcelona Joan Laporta belum habis harapan untuk Liga Super Eropa. Dia meyakini kompetisi itu bakal berjalan di tahun 2025 nanti. Usulan Liga Eropa diketahui akan diuji di persidangan pada bulan April nanti. Liga Super Eropa akan jadi kompetisi terbuka. Saya tidak akan ikut kompetisi ini jika tidak terbuka. Kami klub yang membuat aturan. Saya harap UEFA akan ikut membuat aturan tersebut. Jika solusinya menguntungkan, maka saya rasa Liga Super Eropa akan bergulir pada tahun 2025. Ujar dari Joan Laporta dikutip dari The Athletic. Barcelona prioritaskan La Liga Spanyol.
Barcelona masih berpeluang memenangi 4 titel musim ini. Namun prioritas Blaugrana adalah La Liga Spanyol. Sebagaimana ditegaskan Presiden Joan Laporta, Barcelona kini masih aktif di 4 kompetisi. Mereka memang tersingkir dari Liga Champions namun kini terlibat di Liga Eropa. Dengan gini memimpin La Liga dengan keunggulan selisih gol dari Real Madrid. Los Angeles juga berada di babak 16 besar Copa del Rey dan semifinal Piala Super Spanyol. Di Liga Eropa, Robert Lewandowski dan kawan-kawan akan menghadapi Manchester United di babak playoff untuk memperebutkan tiket ke 16 besar. Ousmane Dembele tepis rumor akan pergi dari MU. Bintang Barcelona Ousmane Dembele menyatakan bahwa dirinya ingin bertahan lebih lama di skuad Barcelona. Terlepas dari rumor adanya ketertarikan dari tim besar Eropa lain pada saat ini. Beberapa waktu yang lalu Ousmane Dembele resmi menekan kontrak baru dengan Barcelona yang berdurasi hingga tahun 2024 mendatang. Gavi siap tunggu nomor warisan Xavi di Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta mengkonfirmasi jika Gavi masih harus menunggu untuk menggunakan nomor punggung 6. Sebelum mengenakan nomor punggung 6, Gavi bakal terlebih dahulu harus menekan kontrak baru bersama Barcelona hingga tahun 2026 mendatang dan dirinya memiliki klausul rilis hingga angka 1 miliar euro. Bayern Munchen kesulitan cari pengganti Neuer. Bayern Munchen sedang pontang-panting mencari kiper baru dalam bursa transfer Januari ini. Jose Manuel Neuer dipastikan mengakhiri musim lebih cepat karena cedera. CEO Bayern Munchen yakni Oliver Kahn bahkan menyebut sebuah tantangan tersendiri untuk menemukan pengganti dari Neuer. Bayern Munchen sendiri sedang memantau kiper milik Borussia Mönchengladbach yakni Jan Sommer untuk mereka boyong ke Allianz Arena, tetapi kini negosiasi masih berjalan alon. Jack Grealish akui kesulitan adaptasi di Manchester City. Penyerang sayap Manchester City yakni Jack Grealish mengaku kesulitan beradaptasi di Manchester City. Jack Grealish baru menyadari bahwa bermain dengan tim baru ternyata jauh lebih sulit dibandingkan perkiraannya. Jack Grealish mengira akan bermain dengan mudah di tim bertabur bintang seperti Manchester City. Max Allegri tidak yakin Juventus raih Scudetto di musim ini. Hasil cemerlang Juventus pada beberapa pertandingan terakhir di ajang Serie A Italia tak membuat Max Allegri silau. Sang pelatih meyakini timnya memasang target realistis, berada di papan atas klasemen ketimbang meraih gelar juara. Terbaru diwartakan bahwa Max Allegri tetap mengunggulkan Napoli sebagai tim kandidat terkuat untuk meraih Scudetto di musim ini. Manchester United kandaskan Everton 3-1. Manchester United sukses mengatasi perlawanan Everton pada putaran ketiga Piala FA. Manchester United menang dengan skor 3-1 atas Everton di Old Trafford. Gol dari Manchester United dicetakkan oleh Anthony, gol bunuh diri dari Guadi dan juga gol dari Marcus Rashford. Sementara satu gol dari Everton tercipta lewat sontekan dari Conor Guadi. Kemenangan ini terus menjaga tren positif Setan Merah yang belum terkalahkan sejak bulan Oktober yang lalu. Marcus Rashford tak terhentikan. Marcus Rashford menyumbangkan 1 gol saat Manchester United menang 3-1 atas Everton. Dengan demikian Marcus Rashford telah terlibat dalam terjadinya 7 gol Manchester United dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Sebanyak 5 gol dicetakkan oleh Rashford dan 2 lainnya berupa assist. Gol Rashford ke Everton juga menandai gol ke-7 si pemain di Old Trafford secara berturut-turut. Rashford menjadi pemain pertama Manchester United yang mencapainya sejak Wayne Rooney pada tahun 2012 silam. Rashford kini telah membukukan total 13 gol dan 5 assist dalam total 24 penampilan untuk Manchester United di sepanjang musim ini. Liverpool tertarik dengan gelandang milik Atalanta.
Satu lagi target Liverpool muncul. Kali ini target dari Scott Ason dari klub tersebut tak lain adalah gelandang milik Atalanta yakni Ten Koopmeiners. Liverpool tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang karena mereka ingin memastikan pertahanan di lini tengah mereka terjaga dengan baik. Seperti yang diketahui sampai sekarang, Fabinho selalu menjadi pilihan utama Liverpool untuk memperkuat lini tengah mereka. Jurgen Klopp sendiri dikabarkan tertarik untuk mendapatkan Koopmeiners karena performanya yang apik di ajang Piala Dunia kemarin. David Moyes isyaratkan West Ham mendaratkan sejumlah pemain baru. West Ham United sudah menggelontorkan dana sebesar 160 juta pound dalam membentuk tim di bursa transfer musim panas kemarin. Namun David Moyes nampaknya masih belum puas dengan aktivitasnya tersebut. Moyes sebelumnya menegaskan Januari tidak akan menjadi waktu yang sibuk, mengingat klub sudah mendaratkan pemain-pemain incarannya di awal musim. Tetapi melihat kondisi dari The Hammers yang saat ini sedang berada di papan bawah Premier League dan hanya berjarak 3 poin dari tim zona degradasi, membuat opsi untuk aktif di bursa transfer musim dingin ini kembali mengemuka. Bos Leicester City persilakan Youri Tillman untuk pergi. Arsenal sempat dirumorkan mengincar gelandang Leicester City yakni Youri Tillmans. Setelah sulit mendapatkannya selama musim panas kemarin, Leicester City kini membuka diri untuk melepas sang pemain. Sebenarnya Leicester City berniat untuk mencoba memperpanjang kontraknya terlebih dahulu, tetapi perpanjangan kontrak tersebut tampaknya tidak berjalan dengan mulus. Dan terkini manajer Brendan Rodgers mulai mempersilahkan pemainnya itu untuk pergi jika tak terima dengan sodoran kontrak yang baru. Tawaran Manchester United untuk Joao Felix ditolak Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan menolak penawaran pertama yang diberikan salah satu raksasa Liga Inggris yakni Manchester United yang ingin mengamankan jasa dari Joao Felix. Pihak Atletico Madrid dikabarkan menolak dari tawaran setan merah karena besaran angkanya masih terlalu kecil ketimbang yang mereka inginkan. Setan merah sejak beberapa waktu terakhir disebut berminat untuk meminjam Joao Felix selama setengah musim. PSG bersedia lepas Neymar dengan harga murah. PSG serius untuk menjual salah satu pemain bintangnya yakni Neymar pada bursa musim dingin kali ini. Dan kini harga yang ditetapkan oleh PSG diturunkan sampai 3 kali lipat. Menurut laporan dari VHS, Neymar kini dibanderol mencapai 50 hingga 60 juta euro saja. Harga tersebut jelas jauh berbeda dengan harganya di musim panas kemarin, yang masih lebih rendah dari harga pasaran yakni di angka 75 juta euro. PSG sebelumnya memboyong Neymar dengan harga fantastis dari Barcelona pada tahun 2017 silam. Neymar dibeli dengan bandrol mencapai 222 juta euro. Resmi Manchester United umumkan rekrut Jack Butland. Manchester United sudah melakukan aktivitas transfer musim dingin ini dengan mendapatkan kiper Crystal Palace yakni Jack Butland. Tim asuhan dari Erik ten Hag tersebut memboyong Jack Butland dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Ini merupakan respon Manchester United setelah Martin Dubravka ditarik pulang oleh Newcastle United. Portugal segera resmikan Roberto Martinez sebagai pelatih baru. Timnas Portugal diwartakan mendekati Roberto Martinez sebagai pelatih baru, walaupun ia gagal dalam menukangi timnas Belgia. Roberto Martinez tampaknya bukan pelatih yang bisa menguasai ruang ganti, dan dalam hal ini terlihat dari perpecahan skuad timnas Belgia di ajang Piala Dunia 2022 yang lalu yang mempengaruhi permainan dari mereka. Kendati demikian, timnas Portugal dikabarkan siap melakukan langkah gila dengan mendekati Roberto Martinez guna mengisi kekosongan kursi pelatih yang ditinggalkan oleh Fernando Santos. Menurut laporan dari The Telegraph, Federasi Sepak Bola Portugal telah memberikan tawaran kepada sang pelatih dan kini keputusan terakhir berada di tangan Roberto Martinez. Apakah dia ingin melanjutkan karir melatihnya di kancah Eropa atau kembali menukangi sebuah klub?